Mulai boleh Pak. Bu, anak-anak Pak Sadonyo yang catat cukup pena sajo yang bajalannya, yang bakarajo pena sajo. Nah, kalau lah baca itu lo beko ragu kawan ma yang kan dicatat, yang apa sampaian yang kan dicatat atau cerita kawan. Ya. Yang kedua, ada apa yang suku baca itu ganti-ganti awak dulu. Atau awak kesepakatan dulu, apa yang ngecek dulu atau anak-anak apa? Itu Pak, kita buat kesepakatan dulu supaya nak pada impet siaran kau beko. Apa dulu mengecek atau anak-anak apa? Sepakat? Setuju? Kau apa ibu awak menjadi saksi Pak? Kalau lah sepakat berarti Pak mengecek sampai sudah dulu baru beko anak Pak noleh. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak tarik sabalam ya Pak. Sabalah kidang buku agak kari, agak semangi rasanya. Sabalah kanan lama lambuk seh. Kau bari dek kopi tadi kau atau bari dek kolak Pak? Atau mato yang lama ngantuan? Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam itu wajib. Dia tak kasadunya tadi terdengar dia bodoh Pak Ibu menjawab salam. Kok kabar Solo di salam muci malam ini biarlah mengulang balik. Boleh tidak boleh tetap mengulang balik Pak. Ya, supaya tidak ada yang berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sih awak jumlah yang tiba 521 orang. Suara pertama tadi 23 orang ya Pak. Banyak orang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qista wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak anggo, ibu-ibu anggo, saudara dan saudari umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah di malam yang ke-6. Yang ke-6 malam ini Pak. Dan puasa yang ke-5 tadi siang Pak. Allah masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita Pak. Tak hanya sampai pada siang hari tadi, bahkan sampai detik ini Allah tidak henti-hentinya
memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Maka dari itu wajib hukumnya mensyukuri nikmat yang Allah yakini oleh Allah. Bahkan wajib merujuk firman Allah surah Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur Allah tambah, siapa yang kufur Allah azab. Jadi itu dasar atau dalilnya Bapak dan Ibu, mensyukuri nikmat Allah wajib hukumnya. Mari berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita sadaya selalu istiqomah dalam mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, kemudian para guru, aku tokoh ulama, tokoh masyarakat, jadi pandai sudah bendang alam nagari. Tak lupa yang terhormat ibu-ibu anggo untuk kandung limpah pe rumanan gadang awi tapi perintah air lapa sampai perintah nasi. Tak lupa yo kepada pemuda, remaja, anak-anak kami, mari pada dalam negeri menjaga kurungnya kampung. Pada umumnya kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkan di malam ke-6 Ambo menyampaikan kajian kita. Bahwa kita berarti kita bersama yang ada dalam masa juga, Pak. Sama-sama mandangan, sama-sama belajar. Artinya apa yang menyampaikan pun masih belajar, Bapak. Jika ada yang kurang, beko tolong ditambah, kok salah tolong ditunjukkan. Kalian sepakat, Pak Ibu? Apa kajian kita malam ini, Bapak dan Ibu? Yaitu merujuk Quran surah yang ke-7 ayat yang ke-29. Apa surah yang ke-7? Surah Al-A'raf ayat yang ke-29. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang akan kita bahas, yang akan kita kaji, apa makna atau apa perintah yang terkandung dalam ayat dan syifa yang akan kita bahas ketika ini. Di ayat 29 surah Al-A'raf Allah berfirman, Bapak dan Ibu, qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Shadaqallahul azim. Di ayat itu Bapak dan Ibu, Allah menyampaikan informasi yang pertama sekali khusus kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, Tuhanku menyuruhku berbuat adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Pada Ibu yang dirahmati oleh Allah,
apa mau'izah yang terkandung di dalam ayat itu, bahwa di dalam ayat itu Bapak dan Ibu ada beberapa perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat, yaitu umat Islam. Dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai kita umat Islam yang ada di akhir zaman. Makanya Bapak dan Ibu, kita umat Islam pedoman utamanya adalah kitab Al-Quran. Kalau ada yang keluar daripada yang ada dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad, tidak bisa dikatakan kita orang Islam berbuat. Tidak bisa kita dikatakan orang Islam berbuat. Kenapa? Karena tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukankah itu wasiat Nabi ketika beliau sebelum wafat dahulunya? Sungguh aku tinggalkan 2 harta pusaka yang barang siapa berpegang teguh kepada 2 pusaka tersebut, dijamin keselamatan dunia dan akhirat hidupnya. Dan siapa yang meninggalkan dan siapa yang membelakangi, yang tidak berpedoman kepada 2 harta pusaka tersebut, maka kecelakaanlah hidupnya di dunia dan akhirat nanti. Apa 2 harta pusaka itu? Al-Quran dan Sunnah. Kini melalui ayat itu Bapak dan Ibu, Allah memerintahkan agar kita manusia hidup di dunia untuk berbuat adil, berlaku adil. Adil itu apa Bapak dan Ibu? Banyak itu manusia Bapak dan Ibu memahami keadilan itu, memaknainya dengan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Atau ada orang yang paham dengan keadilan tetapi tidak mampu untuk berbuat adil. Kenapa? Karena tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada siapa kita harus berbuat adil? Berbuat adil itu adalah kepada apapun dan siapapun. Pada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada umat, ya, dan bahkan kepada alam semesta. Bapak dan Ibu, kita hidup di dunia ini ada hak untuk mendapatkan keadilan. Baik itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala maupun keadilan dari sang pemimpin kita saat ini. Tapi banyak di antara kita Bapak dan Ibu, kita hanya mampu mengucapkan berbuat adil lah, tapi tidak mampu untuk berbuatnya. Mengatakannya yang mampu, tetapi mempraktekannya tidak mampu. Apakah keadilan itu ada standarisasinya? Untuk standarnya, nilai-nilai keadilan itu adalah, atau dikatakan dalam kalimat Bilqis, berlaku adil. Adapun standarisasinya merujuk kepada rambu-rambu zat yang maha adil. Siapa yang maha adil? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang baru berbuat adil yang sesungguhnya kalau dia sudah mengikuti aturannya yang paling tahu tentang keadilan. Benar-benar dia mengetahui aturan-aturan ini datangnya dari Allah, aturan-aturan ini bersumber dari Nabi, perintah ini dari Allah, perintah ini dari Nabi, larangan ini dari Allah, larangan ini dari Nabi, baru dia mampu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tapi ada keadilan yang dalam pikiran kita manusia saat ini itu hanya sebagian kecil. Dikatakan tadi, mampu mengucapkan tetapi tidak mampu berbuat. Kenapa? Karena tidak berpedoman kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak berpedoman kepada perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kalau ingin kita berbuat adil, jangan pernah kita melenceng, lari dari aturan Allah. Apabila itu sudah terdapat dalam perintah Allah, dalam firman Allah, dalam hadis Nabi Muhammad, dan sudah dipahami oleh para ulama, maka lakukanlah untuk berlaku adil. Itu yang pertama, Bapak. Kita diperintahkan oleh Allah, qul amara rabbi bil qist, hendaklah berlaku adil, baik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, maupun kepada umat, dan bahkan kepada alam semesta. Jadi keadilan itu tidak hanya kepada kita manusia, kepada alam. Bagaimana kita memberikan nilai keadilan kepada alam semesta ini? Itu menjaga dan melestarikannya. Tapi banyak di antara kita, Bapak dan Ibu, yang tidak mampu memberikan keadilan kepada alam. Sungai-sungai yang harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yang airnya bersih semula, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penambangan ilegal yang tidak mendapatkan izin, sehingga memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat banyak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak mampu memberikan nilai-nilai keadilan kepada alam. Begitu juga dengan hutan. Seharusnya hutan itu dijaga kelestariannya, pohon-pohonnya pun dijaga. Namun manusia tidak mampu memberikan keadilan kepada hutan, dibabat semua pohon-pohon yang ada, sehingga merugikan masyarakat sekitar. Apa yang terjadi? Banjir, galodok. Itu yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Jadi kejadian-kejadian itu dikarenakan, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tangan orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mampu berlaku adil kepada alam. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mari kita belajar untuk selalu berbuat adil dalam kehidupan kita, baik kepada diri kita sendiri. Berlaku adil kepada diri kita sendiri bagaimana? Memberikan waktu-waktu yang tepat. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita untuk istirahat. Tapi kini ada, bagaimana dengan kita manusia? Allah jadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Namun ada manusia yang bekerja siang dan malam. Alasannya satu, mencapai target. Alasannya satu, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Padahal Al-Quran sudah mengajarkan kita, siang Allah ciptakan untuk bekerja, untuk beramal, malam untuk beristirahat. Sementara awak yang tak mampu kok untuk adil pada diri awak, dapat Ibu, bapak kayo tanagogo bakarajo dari malam sampai lo pagi di suatu. Kayak itu Pak. Lihat adil namanya pada diri awak namanya tuh. Di mana letak keadilan pada diri awak sendiri itu Pak? Itu baru pada diri awak sendiri. Bapak Ibu, jangan kita mampu memanai adil, tetapi tidak mampu untuk berbuat adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah memberikan hak segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan takarannya. Itu disebut dengan adil. Kalau lain daripada itu bukan adil lagi. Mari Bapak dan Ibu, kita menanamkan nilai-nilai keadilan sesuai dengan diperintahkan oleh Allah di ayat ini yang pertama. Yang kedua, apa perintah Allah? Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Dan hadapkanlah wajahmu pada setiap masjid, yaitu kepada Allah. Baik Ibu, pada kalimat atau perintah yang kedua, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah
mengkhususkan menghadap masjid itu adalah masalah ibadah sholat. Kenapa? Karena kalau kita berbicara masalah masjid, masjid adalah tempat kita beribadah. Ibadahnya adalah ibadah sholat. Dan yang kedua, ada memaknai wujuhakum inda kulli masjid, ini adalah agar kita menghadapkan wajah kita kepada Allah. Maksudnya apa menghadapkan wajah kepada Allah? Di dalam kehidupan kita di dunia ini, Bapak dan Ibu, agar menyerahkan segala sesuatu yang kita usahakan, baik itu dalam bentuk pekerjaan dunia maupun dalam hal ibadah, semata-mata kita serahkan kepada Allah. Kalau itu pekerjaan, katakan itu pekerjaan di kantor, di lapangan, atau dimanapun saja kita bekerja, selama pekerjaan itu baik kita lakukan, serahkan kepada Allah, bahwa sesuai dengan apa yang kita kerjakan itu, sesuai dengan apa yang kita usahakan itu, selama itu nilainya kebaikan, yakin Allah akan membalas dengan kebaikan. Maka makna yang kedua, perintah yang kedua ini besar sekali kaitannya dengan yang pertama, yaitu agar berbuat adil. Orang-orang yang tidak menyerahkan segala urusan dunianya, segala urusan kehidupannya dunia maupun akhirat semata-mata karena Allah, tidak akan mampu untuk berbuat adil. Kita yang tidak menyerahkan, Bapak dan Ibu, segala urusan kita kepada Allah, lupa tugas kita, peran kita apa di dunia ini. Apa peran kita di dunia ini? Anni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat yang ke-30. Dan ini Allah berdiskusi kepada para malaikat. Wahai malaikat, ambuyo kemajadian manusia di dunia. Ketika itu protes malaikat, kamu mungkin ya Allah, lendakah bertebaran darah besok tu di dunia tu manusia tu? Apa jawab Allah di akhir ayatnya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ingat pada Ibu, tugas kita di dunia adalah sebagai khalifah, pengelola bumi, pengelola alam. Kalau sebagai pengelola, bisa dikatakan adalah sebagai seorang pemimpin. Kalau sebagai seorang pemimpin tidak mampu berlaku adil, di mana bisa kita mendatangkan rahmat Allah, Bapak dan Ibu? Apa yang pada Ibu? Orang yang mampu berlaku adil itu adalah orang yang mampu menyerahkan segala urusan kehidupannya di dunia maupun di akhirat semata-mata kepada Allah. Apapun yang ia kerjakan di dunia, apapun amal ibadah yang ia lakukan, satu yang diinginkan, targetnya satu, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan ridha Allah yaitu orang-orang yang tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Yang perintah Allah dan Nabi ia kerjakan, yang larangan Allah dan Nabi ia tinggalkan. Kalaulah mereka kita ini pada Ibu, bisa enggak kita berbuat adil? Bisa. Kenapa? Karena orang yang adil itu orang yang mampu menjalankan aturan-aturan Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kepada Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua, perintah dari Allah agar kita menghadapkan wajah kepada Allah atau ke masjid. Gimana? Perintah yang kedua kalau dapat kita maknai dua. Ada khusus masalah ibadah sholat dalam menghadapkan wajah ke masjid, ada menyerahkan segala urusan dunia dan akhirat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, apa perintah Allah? Wad'uhu mukhlishina lahuddin.
memohonlah, memintalah atau mengaduhlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kalau beramal, beramallah seikhlas-ikhlasnya Bapak dan Ibu. Kalau bakarajolah dengan ikhlas. Jangan terpasuk. Kalau apa ambu bakarajo terpasuk, lesero karajo tu dia wae Pak. Le sanang hati rasanya wak bakarajo Pak, hati terpasuk. Ibu-ibu memasak di dapur terpasuk rasanya. Le sanang perasaan sedang memasak tu Bu. Hah? Indah. Kenapa? Karena ikhlas nak ada. Ikhlas tu di mana tak ikhlasnya Bapak dan Ibu? Ketika awak bisa merasakan sebuah kenikmatan, baik itu dalam sebuah ibadah maupun dalam sebuah tugas dan pekerjaan. Kalau awak dalam sholat nyaman hati rasanya Pak Bu, selesai sholat tu lapang saya hati, nyaman, damai saya rasanya, tidak ada masalah. Kalau dalam kerajo pun mau ditolong, selesai kerajo tu tidak terasa letak dari pagi sampai sore tadi itu. Bukan senang ketika menerima gaji ya Pak ya. Senang dek karena nikmat bakarajo dengan senang menerima piti itu berbeda. Kalau senang kalau nikmat Allah itu lama durasi senangnya. Tapi kalau senang dek karena gaji tadi Pak Ibu sehari dua hari ya tuh. Ya Pak. Sore deko masuk ke rekening 5 juta atau 5 wali juta. Besok pagi bayiko tinggal saya 750 lagi. Besok kemarin dicari tambah balik minyak oto lah sekian loh. Belanja anak lah sekian sehari sebulannya. Lalu dan kuliah lagi. Kalau nikmat itu kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala dari hasil beribadah, tidak ada masalah di awal ada Pak Ibu. Senang, damai. Apa yang Pak Ibu diperintahkan oleh Allah, memohonlah, memintalah kepada Allah dengan ikhlas. Maksudnya apa? Beribadah. Meminta itu serancak-rancak meminta adalah ibadah. Salat itu kan doa, artinya doa. Doa itu kan meminta. Makanya kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis sabri was salat. Kalau meminta itu ya dalam sedang salat. Jangan ketika sampai sepak lakan PHK, baru takkan aja Allah. Lakan pecat, lakan berantian baru ini ya Allah. Ya Allah, lakan berantian ambuk ini ya Allah. Kamu mampu jadi kerajaan ya Allah. Ketika sukses dulu, ketika lancar saya usaha aja kerajaan. Kau lupa ya Allah. Kayak pada Ibu, jangan lupa berdoa ketika sholat. Ikhlas. Pada Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas menjalankan segala aktivitas kehidupan dunia baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk pekerjaan, itulah orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, itulah orang yang mampu untuk berbuat adil dalam kehidupan dunia. Bahwa supaya bisa mampu dengan di dunia kau berbuat adil, hendaklah nanti gua tadi kau dikunci dengan nilai keimanan. Apa keimanan? Yakin awak. Apa kata Allah tadi? Kama bada'akum ta'udun. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Yakin di akhir hidup kita Bapak dan Ibu akan kembali menghadap Allah. Dari Allah kita datang dan kembali pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mati kita pada Ibu kurang mengecian atau mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya nan mati itu datang dari Allah
dan akan kembali kepada Allah. Di mana letak kata-kata itu Bapak dan Ibu? Di mana letak pemahaman itu? Aduh, dalam iman kita masing-masing. Kalau tidak ada iman tuh orang yang makanan Jose, taruh makanan Jose, taruh tidak takkan nanya ke mati dong. Ya, pagi lah pagi pulang besok lo pagi, malam pagi pulangnya besok lo malam. Mau azan, mau indah orang di masjid tanya lainnya kerja dulu. Kenapa? Imannya tidak ada. Jadi kalau orang beriman tadi Pak, dia yang melakukan perintah Allah, adil, beribadah kepada Allah, kemudian ikhlas dalam segala urusan kehidupannya di dunia. Barangkali kalau Bapak dan Ibu kajian kita malam ini dapat kita pahami bahwa ada 3 perintah Allah di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-29. Yang pertama Allah perintahkan kita agar berbuat adil. Yang kedua agar kita menghadapkan wajah Allah kepada Allah, menyerahkan segala urusan di Allah kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Allah dalam berusaha dalam ibadah supaya untuk ikhlas, yakin setiap ibadah yang kita kerjakan, setiap pekerjaan yang kita kerjakan semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan membalas dengan kebaikan atau disebut dengan pahala. Kalaulah pahala yang telah kita punya, pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya Bapak dan Ibu untuk itu besoknya. Lain yo masuk surga Bapak Ibu. Lain yo. Dah. Kalau lain itu sama-sama berdoa, mudah-mudahan sama-sama masuk surga besok. Berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.